Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan STI Kacamata Nusantara. Di sini kita akan melakukan pengkajian kepada keluarga yang memiliki anak remaja. Yang bertujuan itu ibu untuk mengenal lebih jauh kondisi kesehatan ibu dan keluarga ibu, dan juga untuk mengenali kebiasaan sehari-hari anak ibu, gitu ya ibu, sama untuk apakah ada permasalahan secara psikologis dari keluarga ibu dan anak ibu. Di sini kita akan berbicara santai saja ya ibu, seperti kayak lingkungan, kebiasaan hidup ibu kayak gimana. Untuk informasi yang privasi kita akan jaga secara aman, tidak akan kami sebarkan. Apakah ibu bersedia? Kalau di sini kepala keluarganya kan tadi Bapak ya. Ya. Kalau alamat lengkapnya boleh disebutin nggak Bu? Kampung Kebun Mangu, RT 4, RW 22, Desa Bojan Harang. Kalau untuk agama, keluarga ini menganut agama apa Ibu? Muslim ya. Kalau untuk suku bangsanya Ibu Indonesia, lebih ke Sunda nggak sih? Tidak. Terus kalau untuk kondisi ekonomi keluarga Ibu saat ini gimana Ibu? Apakah lagi stabil atau lagi naik, lagi turun, gimana Ibu? Lagi stabil, lagi turun. Kalau boleh tahu pendapatan per bulan ya Ibu berapa Hari per bulan? bulan. Kalau itu paling 3 juta. Dari per bulan itu paling 3 juta ya Bu ya. Kalau dari keluarga ini ada anggota lain nggak Bu selain Ibu sama seperti nenek gitu, adik? Nggak ada, cuma Ibu sama Keluarganya anak yang 5 keluarga. Ini anak keberapa ibu? 4. Oh, ketiga. menurut Ibu kalau jarak dari sini ke pelayanan kesehatan kayak klinik sama puskesmas, rumah sakit, kira-kira berapa kilo dari sini Bu? Dekat atau lumayan jauh gitu? Dekat ya. Dekat ya ke rumah sakit. Kalau transportasi yang biasa digunakan ke itu Bu, ke layanan kesehatan, motor atau mobil? Transportasi umum berarti ya Bu ya. Kalau AA-nya masih sekolah? Udah keluar. Usianya berapa tadi A? 19. Langsung aja ke kondisi kesehatan anggota keluarga Ibu ya. Ibu boleh gak sebutin anggota keluarga yang ada di sini, kayak namanya, terus umurnya, jenis kelamin, pendidikan, sama pekerjaan saat ini Bu, boleh gak? Siapa aja ya, tapi satu-satu. Dari Ibu dulu aja. Dari Kepala keluarga. Boleh dari kepala keluarga. Ya. Namanya Bapak Ujang Suherman. Umurnya berapa Bu? Umurnya 54. Untuk pekerjaannya saat ini apa Bu? Guru. Apa itu Ibu? Ibu namanya siapa Ibu? Siti Jona. Umurnya berapa Bu? 50. Pekerjaannya apa saat ini Ibu? Jahit. Menjahit. Nah, Kalau anak Ibu namanya siapa A? Nama jalan Usianya berapa? 19. Ini anak ketiga kan ya? Iya. Berarti yang pertama siapa namanya? suka Usianya berapa? 29. Berarti kerja Dan Cikarang. oh, udah nikah. Udah nikah. A-nya kerja belum? Belum. Ada satu lagi kan anaknya ibu. Siapa lagi? Satu lagi namanya? Biasa udah nikah. Usianya berapa Bu? 25. Selanjutnya menurut Ibu ada penyakit
riwayat penyakit keturunan Bu? Enggak Bu, kayak alergi gitu, tekanan darah, nyeri tinggi atau gula darah gitu. Enggak ada ya? Cuman ya si bapak asma. Aku punya asma. Asma kan bisa dari keturunan Iya. sama pola hidup ya. Tapi enggak ke anak-anak ibu enggak. Kalau untuk imunisasi anak-anak ibu gimana, lengkap atau enggak Bu? Lengkap semua. Lengkap. Ini kita ada kegiatan buat Nancy. Apakah ibu sama adiknya boleh dites? Iya. Harus. 100/70. Tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Nah, sekarang lanjut ke data kesehatan lingkungan rumah Ibu ya. Kayak mau nanyain di sini tuh ada jamban atau pembuangan sampah, ada nggak Bu? Sekitar MCK. Heeh. MCK Kalau nggak ada. air dari pam apa sumber? Dari sini. Kalau untuk rumah ini Ibu rumah sendiri apa sewa? Masih. Rumah sendiri ya Bu ya. Udah paling kalau dari saya itu aja Bu, nanti diambil sama teman saya. Pertanyaan selanjutnya itu ada data struktur keluarga ibu. Bagaimana cara ibu menunjukkan rasa kasih sayang kepada seluruh anak ibu? Dia harus tepat waktu. Ya. Terus bangun pagi harus tepat waktu. Pagi sholat ya. Terus pagi-pagi harus siap itu anak-anak sarapan pagi yang terutama buat itu berangkat ke sekolah biar sakit. Kalau untuk AA-nya menunjukkan rasa kasih sayang kepada ibu, bagaimana? Ya gimana ya, Bisa. nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa ya, oke nggak apa-apa. Ini untuk AA-nya. Apakah merasa diterima sepenuhnya oleh keluarga, termasuk jika ia punya perbedaan pendapat atau pilihan hidup? Kayak misalkan Sama ibunya beda pendapat itu, pendapat AA bisa diterima atau diterima enggak nggak sama ibu? gitu. Ya diterima. Siapa yang biasanya didatangi jika AA ini ada punya masalah berat? Biasanya kalau ada masalah suka ngadunya ke siapa gitu. Mama. Mama selain mama, misalkan ada pasangan atau Kakaknya berarti. ini untuk ibunya. Bagaimana ibu berkomunikasi sama anak ibu kalau misalkan ada masalah, diomongin secara baik-baik atau terbuka atau diam atau bagaimana? Secara baik tapi enggak sama ayah enggak Berdua aja. Oh, iya. Apakah ada perdebatan yang sering terjadi antara ibu sama anak ibu? Seperti itu. Apa saja aturan utama di rumah ini? Misalnya kan kata ibu tadi dengan pulang malam. ya. Kalau misalkan untuk merokok kayak gitu bagaimana? Dibolehkan atau enggak? Itu emang itu sendiri jadi sudah terlanjur ya. Oh, mau sendiri jadi udah. Kalau misalkan untuk penggunaan gadget itu dibatasi atau enggak? Kalau yang anak kecil ya yang SMP dibatasi, yang teman-teman kalau udah remaja gini kan susah. Bagaimana konsekuensi jika anak ibu melanggar aturan yang ibu tadi buat? Ya itu dimarahin sampai hingga. Oh, Tapi nggak jauh, cuma Iya. di Teman. tempat gitu, nggak Oh, pulang-pulang gitu. Seberapa besar kebebasan yang ibu berikan kepada anak ibu? Terbatas ya bebas. Ya, kebebasan kayak misalkan memilih teman, berpacaran atau kegiatan di luar sekolah lainnya. Dibatasi.
dibatasi. Iya, enggak apa lebih berbelasan dia. Menurut Ibu, apa masalah kesehatan yang masih sering dialami Ibu saat ini? Bukan. Lambung. Demam, lambung. Sering sekeluarga atau Ibu doang atau Ibu, anak-anak Ibu? Enggak. Jika terlihat, kalau misalkan Ibu lagi sakit atau sedih berkepanjangan, langkah pertama yang Ibu lakukan itu bagaimana? Kalau misalkan Ibu lagi sedih atau sakit, langkah pertama yang Ibu lakukan itu bagaimana? Misalkan bercerita atau misalkan Kalau langsung lagi sakit langsung beli obat, ke warung atau misalkan ke berobat ke puskesmas? Enggak beli obat di ini aja sendiri aja. Enggak beli obat di apa ya, dia tidur paling ditidurin gitu. Diistirahat. Ya jarang makan obat yang itu pil gitu. Berarti jarang beli di warung juga. Ya. Kadang-kadang yang herbal gitu, yang alami dari tanaman. Ibu izin bertanya lagi ya. Bagaimana sih menurut Ibu kayak menyeimbangkan ngasih kebebasan sama anak Ibu, tapi anak Ibu tuh kayak tetap mandiri gitu, cara mengawasinya kayak gimana? Susah diawasi. Kalau misalnya gimana cara Ibu kayak menjaga komunikasi tetap terbuka gitu sama anak Ibu, terutama anak Ibu tuh kayak lagi mulai tertutup gak mau bercerita gitu. Ini cari waktu yang yang pas dulu gitu. Kalau udah mau siap bercerita baru. Tapi sering si AA cerita ke Ibu? Jarang, soalnya kan dia pendiam. Iya. Suka ini sama keluarga jarang bersama. Ibu ada nggak kayak perubahan peraturan gitu semenjak si A-nya dari SMP, SMA sampai sekarang udah lulus, ada gak perubahan yang benar-benar kayak kalau misalkan SMP harus pulangnya tepat waktu jam 8 atau jam 9, nah SMA itu harus lebih. Apakah lebih dikurangin lagi gitu pulang ke rumah? Kadang lebih juga, nggak tahu ke gimana ya. Kadang-kadang pulang itu udah pulang Semenjak SMK ya, Bu? iya SMK ya. Sama kayak kalau misalkan untuk pekerjaan rumah itu si A-nya suka ngebantuin atau enggak? Beres-beres. Enggak. Belum ngebantu. Terus Ibu kan dengan fokus Ibu yang lebih banyak ke anak-anak Ibu gitu, gimana cara Ibu menjaga hubungan sama suami agar pernikahannya tetap harmonis? Kayak gimana, soalnya bukan selalu sibuk ya, jadi sama suami tuh jarang komunikasi. Kalau pulang pukul 5 atau pukul 6 Ibu sibuk masak, terus malamnya kan anak-anak harus ngaji ya, terus Ibu kadang-kadang sibuk ngejahit, jadi udah si bapak sampai tidur paginya gitu lagi gitu. Jarang komunikasi. Iya, jarang. Terus Ibu kalau sama warga sekitar gimana Ibu aktif? Pasti bersosialisasi kayak posyandu, Ibu ikutan posyandu sama pengajian aktif atau enggak, atau si bapaknya misalkan ada apa namanya kalau malam itu apa ronda gitu si bapaknya gitu. Kalau Ibu ya aktif kan di kadar ya, jadi di luar kan kebanyakannya di luar gitu. Berarti aktif Kadang-kadang ya. dapat tidak ya. Kalau si bapak ronda nggak ada, kalau di sini nggak ada. Enggak ada. Terus Ibu selanjutnya ada harapan keluarga buat pertanyaan-pertanyaannya, yaitu yang pertama, jika Bapak dan juga Ibu bisa mengubah satu hal saja tentang kondisi anak remaja atau suasana rumah saat ini, apa yang paling ingin diubah?
Terus ibu selanjutnya, bagaimana bapak atau ibu akan tahu bahwa masalah ini sudah teratasi atau membaik? Apa tanda-tanda spesifiknya? Kata ibu kan mau merubah anak-anak dulu, terus tanda-tandanya gimana kalau sudah membaik? Ibu pengennya kayak gimana tanda-tandanya? Kalau Bandung baik makan ini anak-anak seperti yang remaja ya, yang memudahkan punya kalau udah kan kuliah gitu gimana. Terus yang anak-anak yang mau ke SMP, yang ke SMA gitu, prestasinya kan harus yang lebih bagus lagi gitu. Terus selanjutnya ibu, perubahan apa yang bapak dan juga ibu harapkan pada anak bapak sama ibu untuk memperbaiki situasinya? Nah, tadi berarti ya Bu ya, prestasi di sekolah. Gitu. Itu aja sih paling Bu kalau dari saya. Selanjutnya mah sama teman-teman di Jadi Ibu, kemarin kan kita sudah melakukan pengkajian. Nah, sekarang kami sudah menentukan diagnosa yang terjadi pada keluarga Ibu. Yang pertama ada ketidakefektifan coping keluarga. Jadi cara mengatasi masalah dari setiap individu, misalnya si A, seperti si AA tadi kayak misalkan nggak bisa mengatasi masalahnya, jadi pendiam gitu. Kemudian ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, kayak misalkan si AA suka gadang, terus merokok, ya seperti itu. Terus penurunan coping keluarga, jadi penurunan cara mengatasi masalah dari keluarga ibu itu. Ya, kemudian kita akan menanyakan apakah masalah itu tentang scoring untuk menentukan skornya, menentukan prioritas masalah yang mana gitu. Untuk tujuannya untuk diagnosa yang mana yang diutamakan. Nah, kemudian intervensi yang apa yang dilakukan nanti gitu. Apakah Ibu bersedia? Jadi di sini yang pertama ada ketidakefektifan coping keluarga. Nah, ketidakefektifan keluarga ini apakah menjadi tidak atau kurang, apakah ancaman kesehatan atau keadaan sejahtera atau krisis. Krisis itu jadi ini tuh benar-benar harus banget benar-benar krisis gitu Ibu. Jadi harus banget diatasi gitu. Kalau ancaman mah ya maksudnya terancam atau tidak dengan ketidakefektifan coping keluarga ini. Berarti ancaman. Krisis itu terlalu di keluarga, jadi masalah gak di keluarga ibu itu ya. Kemudian ada kemungkinan masalah yang tadi coping itu bisa diubah dengan mudah atau bisa sebagian saja atau udah bisa diubah sama sekali Ibu. Bisa diubah. Sebagian mungkin. Terus, nah ini tuh masalah itu berpotensi bisa dicegah atau enggak Ibu? Bisa. Pilihannya ada tinggi, cukup, rendah. Kemudian ada menonjolnya masalah. Nah, masalah ini itu menurut Ibu menonjol atau tidak? Atau gini, masalah ini menurut Ibu harus masalah berat yang harus segera ditangani, atau ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, atau
masalah tidak dirasakan sama ibu sama sekali misalnya. Tidak dirasakan sih. Tidak dirasakan. Berarti ibu tidak menyadari. Iya. Soalnya ini bukan apa ya tentang kesehatan, tentang penyakit itu kan. Ibu belum menyadari. Nah, yang kedua ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Ibu, yang selanjutnya ada diagnosa yang kedua ya. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Di sini saya juga mau menentukan skornya pada diagnosa yang kedua. Apakah diagnosa kedua ini menurut ibu tidak atau kurang sehat, ancaman Untuk sifat masalahnya. untuk sifat masalahnya pada diagnosa kedua, apakah menurut ibu kurang sehat atau hanya mengancam kesehatan atau krisis atau keadaan sejahtera? Jadi gini Ibu, untuk sifat masalahnya menurut Ibu diagnosa apa tadi? Diagnosa perilaku kesehatan Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu kurang sehat atau ada sedikit ancaman dari kesehatan itu atau sejahtera gitu. Sejahtera aman gitu. Ya aman. Oh, Tidak ada ancaman. Terus yang selanjutnya, kemungkinan masalah pada diagnosa kedua apakah dapat dirubah secara mudah atau hanya sebagian atau tidak bisa diubah sama sekali? Bisa. Ini sebagian. Sebagian bisa. Terus yang ketiga, potensi masalah yang dapat dicegah pada diagnosa kedua, apakah diagnosa ini potensinya terlalu tinggi, cukup atau rendah? Potensi masalah perilaku tentang Perilaku kayak tentang merokok, gadang. Masalahnya dapat dicegah gak? ya, Kayaknya mah cukup. Cukup ya. menonjolnya masalah. Menurut ibu, masalah diagnosa yang kedua, perilaku kesehatan cenderung beresiko, apakah masalahnya berat, harus disegera ditangani, atau ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah ini tidak dapat dirasakan oleh keluarga? Kalau dibilang itu gimana ya, kalau berat pasti ada ya, soalnya kan gini, si bapak saya kan punya contohnya punya asma gitu. Terus ada lagi yang penyakitnya yang benjolan bukan yang Di belakang. gini, kayak apa lipoma apa nggak tahu, Oh, iya. benjolan udah gede gitu. Ya berat juga lah gitu, kalau ancaman nggak tahu gimana. Yang gitu Berarti deh, itu mah ancamannya ke nyawa. nah, apa ya, tumor itu Iya. Oh, Masalahnya berarti berat ya. berat. Harus segera ditangani. ya, segitu kali Bu. Pertanyaan yang untuk diagnosa kedua mungkin akan dilanjut oleh pada teman saya. Saya akan melanjutkan untuk diagnosa yang ketiga, yaitu ada penurunan coping keluarga. Nah, untuk sifat masalahnya tidak atau kurang sehat. Yang kedua ada ancaman kesehatan. Yang ketiga ada krisis atau keadaan sejahtera dari diagnosa yang penurunan coping keluarga ini. Jadi Ibu, untuk diagnosa yang ketiga penurunan coping keluarga. Nah, penurunan coping keluarga Penurunan ini masalah. di mana cara menyelesaikan masalahnya Ibu. Jadi masalah antar keluarga, masalah antar anak satu sama lain, masalah untuk mengatasi komunikasinya gitu. Nah, penurunan ini itu terjadi yang tadinya
ibu sering berkomunikasi ketika mungkin anak ibu masih SD gitu ya, sering berkomunikasi kan waktu SD. Nah, jadi kalau misalkan ada sudah remaja, mungkin di dalam satu anggota itu mungkin ada yang tidak berkomunikasi kepada ibu, tidak menjelaskan masalah. Jadi seperti itu. Nah, menurut ibu, nah yang tadi saya jelaskan, sifat masalahnya itu tidak atau kurang sehat bagi keluarga ibu. Kemudian pilihan yang kedua ada ancaman. Menurut ibu, apakah ini merupakan ancaman bagi keluarga ibu? Nah, kemudian yang ketiga ada krisis atau keadaan sejahtera. Krisis ya kan, krisis. Ya, krisis atau keadaan sejahtera. Nah, kemudian yang keduanya ibu, nah masalah yang tadi saya sudah jelaskan ya, bisa diubah dengan mudah atau hanya sebagian saja gitu ibu, bisa diubahnya atau tidak ada sama sekali. Sebagian. Kemudian, nah masalah yang tadi saya sudah jelaskan tadi tentang penurunan coping keluarga, ini itu potensinya itu dapat dicegah dengan cara dapat dicegahnya itu tinggi, cukup, atau rendah. Kayaknya tinggi. Oh, tinggi. Nah, kemudian yang di sini menonjolnya masalah. Nah, menurut ibu, masalah yang tadi saya sudah jelaskan tentang penurunan coping keluarga, masalah berat atau di mana harus segera ditangani, atau ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, yang terakhir atau masalah tidak dirasakan oleh keluarga ibu sama sekali. Yang harus ditangani yang berat masalahnya. iya. Oh, iya. Alhamdulillah ibu, penjumlahan scoring sudah selesai. Mungkin kita besok akan ke sini. Nah, untuk menentukan masalah utama dan intervensi apa yang harus kita berikan kepada keluarga ibu. Seperti itu. Terima kasih ibu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, hari ini kedatangan kita akan melakukan intervensi terhadap masalah yang kemarin telah dibahas, yaitu diagnosanya ketidakefektifan coping keluarga. Di sini kita akan melakukan edukasi mengenai coping keluarga. Apakah ibu bersedia? Di sini saya akan menjelaskan apa itu coping keluarga. Coping adalah upaya individu untuk mengatasi situasi stres atau masalah yang menantang melalui perubahan kognitif, cara berpikir, dan perilaku. Proses ini bertujuan untuk menanggulangi atau mengelola tekanan agar kembali merasa aman dan atau untuk mengurangi ketegangan psikologis. Keterampilan coping dapat bervariasi dan dapat meliputi respon positif maupun negatif, serta dapat dikategorikan menjadi strategi yang berfokus pada masalah atau emosi. Di sini saya akan menjelaskan strategi coping keluarga. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa coping itu upaya individu untuk mengatasi situasi stres atau masalah yang menantang melalui perubahan kognitif. Nah, di sini ada strateginya. Yang pertama ada mengendalikan kelompok keluarga ketika masa-masa sulit terjadi, di mana kita sebagai orang tua, misalnya si anaknya akan
kalau misalkan ada masalah kata ibu langsung kabur. Nah, mungkin ibu bisa mengendalikannya dengan cara mungkin menasehati dengan secara baik-baik kayak gitu. Kemudian yang kedua ada pengungkapan masalah bersama. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah gitu, misalkan masalahnya itu nggak hanya di keluarga tapi di luar. Kalau misalkan masalahnya di luar, bisa berbicara gitu ke ibunya, ke si ibunya, gimana ini solusinya gitu. Jadi biar terbuka komunikasinya, jadi biar tidak ada kesalahpahaman. Misalkan kalau bersikap misalkan kalau masalahnya di luar nih, tapi melampiaskan kemarahannya itu ke orang tua. Nah, jadi nanti akan terjadi kesalahpahaman seperti itu. Jadi harus dikomunikasikan. Kemudian ada mengontrol arti dan makna masalah. Nah, dimana ini merupakan penanggulangan, dimana menunjukkan bahwa mengontrol arti makna atau masalah ini, kita kontrol dulu masalah apa yang kita buat gitu. Kalau misalkan ada yang harus dibilang, ada yang harus enggak gitu Bu. Tapi kalau misalkan kita bisa mengontrol masalah ini, misalkan dengan cara yang baik, atau kalau misalkan situasinya stres, ibu bisa mungkin berbicara, curhat gitu Ibu. Kemudian ada penyelesaian masalah bersama. Jadi kalau mungkin nanti ada konflik sama si ibunya atau sama yang di luar gitu, misalkan solusinya apa gitu ya, contohnya gitu. Jadi menyatukan perbedaan pendapat gitu. Jadi kalau misalkan si Ateh gak mau ini tapi ibu maunya ini, jadi kita negosiasi aja gitu. Misalkan maksudnya si A mau pengen, kalau ada masalah teh pengen kabur aja gitu, misalkan kemudian si ibu langsung ini ya udah bicara dulu gitu, terus mau kemana gitu kan kata ibu teh, terus ya udah jangan malam-malam aja kalau keluar rumah gitu mungkin. Kemudian ada fleksibilitas peran. Nah, di sini peran ibu sangat penting, apalagi kan ibu punya anak remaja yang SMP ya. Iya. Ya, jadi peran ibu lebih aktif lagi gitu. Terus kalau misalkan ada masalah, kan suka misalnya perannya itu harus seimbang ibu, misalkan peran dalam mengurus ini, mengurus itu. Kadang anak itu suka tersinggung ibu, kadang suka berpikiran pilih kasih gitu ibu. Benar. Jadi itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ibu. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi coping keluarga eksternal. Di sini strategi coping keluarga eksternal itu ada 4. Yang pertama, mencari informasi. Berarti di situ sebagai respon kognitif, keluarga yang mengalami stres seringkali mencari pengetahuan tentang apa yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan dirinya stres. Jadi contohnya ibu teh mencari apa sih yang membuat stres itu, atau penyebab dari masalah stres itu tersebut. Yang kedua, memelihara hubungan aktif dengan komunikasi, strategi penanggulangan yang konsisten, berjangka panjang, dan tahan termasuk dalam kelompok ini. Maksudnya di situ ibu ibu teh harus mencari solusinya, bagaimana si masalah ini teh bisa teratasi secara mudah, atau ada jalan ada jalan untuk mengatasinya. Yang ketiga, mencari dukungan sosial. Maksudnya di sini teh dukungan sosial tuh seperti
dukungan sosial seperti antar anggota keluarga, bagaimana cara mencari dukungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya mencari dukungan spiritual. Maksud di sini dukungan spiritual itu sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan seseorang atau keluarga dalam menghadapi stres dan penyakit berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan spiritual mereka. Berarti di sini teh Ibu, maksudnya dukungan spiritual itu bagaimana sih Ibu cara beribadahnya? Terus apakah Ibu contohnya misalnya kalau mau tenang gitu dengan cara membaca Quran, berzikir. Sekian Ibu dari saya, Bu. Akan dilanjutkan dari teman saya. Untuk selanjutnya itu membahas mengenai coping adaptif. Sebelumnya Ibu tahu gak coping adaptif itu apa? Enggak ya. Jadi coping adaptif itu cara kita menyelesaikan masalah dengan cara positif. Sebelumnya Ibu di sini tuh ada dua, ada coping adaptif sama coping maladaptif. Untuk coping adaptif itu yaitu cara yang positif, sehat untuk mengelola stres, masalah dan tekanan dalam hidup. Itu yang bertujuan itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, contoh nyatanya itu misalkan kita itu mendingan olahraga dibandingkan kita murung di kamar jika kita stres gitu. Selanjutnya untuk AA-nya misalkan AA tuh punya masalah sama ibu, mendingan ceritanya kepada kakak atau misalkan teman gitu daripada harus berdiam. Nah, selanjutnya itu melakukan meditasi, dan terakhir juga yaitu membangun kepercayaan antara ibu dan anak. Tapi ibu juga tetap memberikan tanggung jawab untuk anak ibu gitu. Biasanya seseorang yang menggunakan strategi coping ini lebih mampu mengelola situasi stresnya dibandingkan yang coping maladaptif. Gitu. Mungkin segitu dari saya. Baik Ibu, tadi kan udah dijelasin ya tentang coping adaptif itu coping yang bisa memperbaiki masalah yang positif. Nah kalau sekarang itu coping maladaptif yang dimana coping ini tuh tidak bagus, caranya tidak bagus untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ibu punya masalah nih di keluarga atau di masyarakat lainnya. Nah ibu tuh bukannya menyelesaikan masalah, bahkan malah mempersulit masalah gitu. Jadi contohnya kalau ibu ada masalah tuh ibu menyadari bahwa itu ada masalah, cuman ibu menarik diri untuk tidak bersosialisasi gitu. Sama juga kayak A-nya gitu, kalau misalkan A-nya ada masalah di luar, jadi lebih sering diam di rumah gitu, bukannya menyelesaikan masalah, jadi malah menarik diri. Link itu aja. Kasih Ibu. Ya, Alhamdulillah Ibu, edukasi tentang promosi copingnya udah selesai Ibu ya. Sudah beres. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita akan kesini lagi untuk memberikan catatan perkembangannya buat nanti evaluasi Ibu ya. Terima kasih Ibu. sama-sama. Somewhere to go when I need to.